Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas Super GT. Sorry guys, gue bilang. Oke, jadi apa sih si Super GT ini? Oke, Super GT adalah salah satu ajang balap yang populer di Jepang yang melombakan mobil balap kategori Grand Touring atau GT. Nah, biasanya mobil sport yang diproduksi secara umum dan telah dimodifikasi sesuai regulasi balapan beda nih sama ajang balap GT lainnya. Mobil-mobil yang dilombakan di Super GT itu dapat dimodifikasi dan dikembangkan lebih bebas. Ajang balap yang dimulai dari tahun 1993 ini awalnya mengusung nama All Japan Grand Touring Championship sampai tahun 2004. Nama Super GT baru digunakan pada musim 2005 sampai saat ini. Ajang balap ini diselenggarakan oleh Japan Automobile Federation atau JAF dan disponsori oleh GT Association. Nah, Super GT ini mengusung format balap ketahanan dengan durasi dan jarak tempuh yang panjang. Ya, paling pendek 250 km lah, sama durasinya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan yang paling panjang itu 1000 km sama durasinya sekitar 5 sampai 6 lah, 5 sampai 6 jam. Ya. Nah, setiap mobil yang dikendarai sama 2 pembalap coy. Jadi ya 3 lah mungkin kalau durasinya panjang gitu ya kan. Dan ya saling bergantian buat mengendarai mobil ini. Oke, sama kayak balapan ketahanan lainnya kayak World Endurance Championship atau Tudor United Sport Car Championship. Nah, jadi Supercar GT ini mengusung format balap 2 kelas, yaitu GT500 sama GT300. Cara buat ngebedain tim yang berlomba di kelas GT500 dan GT300 itu ya cukup mudah gitu ya kan. Tim kelas GT500 itu menggunakan lampu dan number plate berwarna putih. Sedangkan tim kelas GT300 itu menggunakan lampu dan number plate berwarna kuning. Mulai dari kelas GT500. Kelas GT500 ini adalah kelas utama di Super GT coy. Jadi kelas ini menghadirkan mobil balap dengan tenaga yang nggak lebih dari 500 horsepower. Tim yang berlomba di kelas ini tuh didominasi sama tim pabrikan yang didukung sama 3 produsen otomotif besar di Jepang kayak Honda, Nissan, sama Lexus. Ya, meskipun ada beberapa tim kecil yang pernah menggunakan mobil buatan Eropa sampai tahun 2009. Nah, mulai musim 2014 kelas GT500 itu mengadopsi regulasi baru yang dibuat bersama ITR. Nah, penyelenggara ajang balap DTM di Jerman. Nah, regulasi ini mengharuskan mobil menggunakan mesin turbo 4 silinder berkapasitas 2000 cc menggantikan mesin naturally aspirated V8 berkapasitas 4500 cc dan komponen umum kayak chassis buat menekan biaya pengembangan mobil. Selain itu, regulasi ini juga mengharuskan tiap mobil menggunakan paket aerodinamika baru yang ngebuat mobil GT500 sekilas mirip sama mobil yang berlaga di ajang DTM. Selanjutnya ada GT300. Nah, GT300 ini adalah kelas pendukung di Super GT. Kelas ini menghadirkan mobil balap sama tenaganya yang nggak lebih dari 300 horsepower. Beda sama kelas GT500. Kelas ini didominasi sama tim privater dibandingkan tim pabrikan. Ya, meskipun gitu, jenis mobil yang turun di kelas ini tuh lebih beragam dibandingkan kelas GT500. Hal tersebut disebabkan karena kelas GT300 itu memperbolehkan 3 jenis regulasi mobil buat berlomba di kelas ini. Ada JAF GT, FIA GT3, sama Model Chassis. Oke, tentu saja kita bakalan ngebahas JAF GT, FIA GT3 sama Model Chassis ya. JAF atau JAF GT itu adalah regulasi mobil balap yang dibuat sama JAF selaku penyelenggara lomba ini. Nah, regulasi ini tuh hampir sama kayak regulasi yang pernah dipakai di kelas GT500 sebelum musim 2014. Cuman ada ruang buat memodifikasi mobil itu sedikit lebih dibatasin, kayak dilarangnya penggunaan kanar di bagian bumper depan mobil. Nah, mobil balap yang turun di regulasi ini tuh mengembangkan mobilnya lebih lanjut selama musim balap berjalan. Selanjutnya ada FIA GT3. Nah, FIA GT3 itu adalah regulasi mobil balap yang dibuat sama FIA atau Federation International Automobile ya, atau Federasi Otomotif Dunia. Ya, kayak regulasi JAF GT, regulasi GT3 itu juga memungkinkan hampir semua jenis mobil sport yang turun buat regulasi ini.
tapi dengan ruang modifikasi yang lebih terbatas dan harus menggunakan homologasi atau pengesahan terlebih dahulu sama pihak FIA. Beda nih sama mobil JAF GT. Mobil GT3 atau GT3 itu nggak boleh dikembangkan selama musim balap berlangsung. Pengembangan mobil GT3 itu cuman bisa dilakukan 1 tahun sekali sama pihak produsen mobil tersebut. Karena tenaga mobil ini tuh aslinya dapat mencapai 500 sampai 600 horsepower. Ya di atas batas tenaga maksimal GT 300 lah ya. Nah tenaga mobil ini tuh dipotong dengan pemasangan air restrictor. Regulasi GT3 itu udah dipakai sama berbagai ajang balap GT di dunia kayak Super GT. Nah Super GT itu baru mengadopsi regulasi ini pada musim 2011 dan langsung menjadi primadona karena biaya penggunaannya lebih murah dan mobilnya udah dapat digunakan buat balapan. Nah beda nih sama mobil JAF GT yang punya biaya pengembangan yang lebih mahal serta mobilnya harus dibuat terlebih dahulu sama tim yang bersangkutan. Yang terakhir ada mode chassis atau MC. Nah ini tuh adalah regulasi yang dibuat sama si JAF juga. Nah regulasi ini tuh pertama kali diperkenalkan pada seri ke-6 yang berlangsung di Suzuka. Nah regulasi si MC ini terinspirasi sama regulasi GT500 era 2014, dimana setiap tim yang mengembangkan mobilnya sebebas mungkin lah, tapi harus ada komponen umum yang ditentukan sama si penyelenggara kayak mesin sama sasis. Tujuannya biar setiap tim itu dapat mengembangkan mobil yang kompetitif dengan biaya yang lebih terjangkau. Toyota Team Thailand adalah salah satu tim pertama yang turun dengan mobil MC pada seri ke-7 musim 2014 yang berlangsung di Buriram, Thailand. Nah musim 2015 tercatat ada 4 tim itu ya siap turun dengan mobil MC lah ya. 3 tim itu menggunakan ya 2 GT86 sama 1 tim menggunakan Lotus Evora. Nah, jadi mungkin gitu aja sih. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.